Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Tanggal 22 Juni 2020, Kota Jakarta genap berusia 493 tahun atau 332 tahun lebih muda dari Kota Banda Aceh atau 805 tahun. Ibu kota negara Indonesia itu didirikan oleh seorang putra Aceh bernama Fatahillah. Yang ternyata, kontribusi Aceh untuk RI bukan hanya menyumbangkan 2 pesawat terbang dan kapal laut sebagai modal awal Indonesia ketika baru merdeka atau bahasa Pase yang dijadikan lingui franca, tapi juga mendirikan ibu kota negara ini. Nama Indonesia masih ada, pada dunia internasional juga disuarakan lewat suara radio Rimba Raya, yang saat itu Indonesia sudah dikepung kembali oleh Belanda dalam agresi kedua. Belum lagi putra Aceh, Markam menyumbang 27 kg emas di atas puncak Monas yang kini jadi kebanggaan kota Jakarta. Bahkan Aceh juga menyumbang hasil gas alamnya selama puluhan tahun untuk pusat yang dikembalikan ke Aceh hanya 0%, meskipun sudah ada undang-undang bagi hasil 70 untuk Aceh, 30 untuk pusat. Dalam referensi lain, kota Jakarta didirikan pertama sekali oleh Ahmad Fatahillah, putra Aceh asal kerajaan Pasai, Aceh Utara, yang hijrah ke Tanah Jawa pada awal abad ke-15 Masehi. Kedatangannya ke Jawa ketika itu disambut oleh Sultan Demak, Pangeran Trenggono. Atas dukungan Sultan Demak, Ahmad Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dan Banten dari kerajaan Pejajaran yang bersekongkol dengan Portugis. Penyerangan Fatahillah ke Pejajaran memperoleh 2 kemenangan sekaligus. Selain berhasil merebut Sunda Kelapa dari kerajaan Pejajaran, juga berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, daerah taklukannya. Atas kemenangan inilah, pada tahun 1527 Masehi, Fatahillah diangkat menjadi Bupati Sunda Kelapa oleh Sultan Demak. Dalam tahun itu pula, tanggal 22 Juni 1527, Fatahillah mengubah nama Bandar Sunda Kelapa menjadi nama Jayakarta, yang kemudian disingkat menjadi Jakarta, yang mengandung makna kota kemenangan. Tapi sayangnya dan sangat memprihatinkan, dengan menggunakan nalar sejarah kritis, apa yang dipamerkan pada Museum Fatahillah ini seperti ada banyak periode sejarah yang dipenggal dan ditenggelamkan. Sebab sejarah Jakarta yang diinformasikan dan dipamerkan hanyalah informasi masa prasejarah hingga masa kolonial. Tidak adanya kita temukan periode sejarah Jayakarta semasa Fatahillah. Periode sejarah Fatahillah dihilangkan, terlihat dilompatkan dari zaman prasejarah, zaman Hindu-Buddha, langsung ke zaman Batavia di bawah kolonial Belanda. Perubahan-perubahan nama Jayakarta menjadi Batavia pada 14 Maret 1621. Ketika itu Belanda berhasil menguasai Bandar Jayakarta, nama yang diberikan oleh Fatahillah 22 Juni 1527. Penamaan Batavia oleh Belanda untuk mengganti nama Jayakarta adalah untuk mengenang suku Batavia, sebuah suku tertua di Belanda yang terdapat di lembah Sungai Rhein yang dianggap sebagai leluhur orang Belanda. Di sini sangatlah jelas antara penamaan Jayakarta yang diberikan Fatahillah pada Sunda Kelapa 22 Juni 1527 dengan menggantikan nama Batavia oleh Belanda untuk Jakarta 14 Maret 1621. Berarti selama 1 abad sejarah Jakarta dipenggal ceritanya dari sejarah Fatahillah. Hilangnya 1 babak periodisasi informasi sejarah Fatahillah di Museum Sejarah Jakarta itu. Berarti sekaligus menghilangkan informasi sejarah peranan Fatahillah sebagai pendiri kota Jakarta yang berasal dari Aceh. Memang kita tidak tahu apakah ini sengaja dihilangkan. Aktivis 98 Agung Wisnuwardana
mengungkapkan penyebab utama banjir bukan karena hujan, sebagaimana diklaim Presiden Jokowi, tetapi karena alih fungsi lahan menjadi tambang dan perkebunan. Saya tidak setuju kemudian penyebab utama itu karena hujan. Hujan itu hal biasa, tapi kemudian hujan ini disalahkan, itu persoalan. Persoalan besarnya karena alih fungsi lahan menjadi tambang dan perkebunan dalam jumlah yang sangat masif selama tahun 1990 hingga 2020. Itulah yang menjadi penyebab utama. Tuturnya kepada Medioemat.news Rabu 20 Januari 2021. Ia sependapat dengan apa yang disampaikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, di mana LAPAN menyebut bahwa banjir yang terjadi hari ini karena berkurangnya area hutan primer dan sekunder. Data ini semakin diperjelas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK yang mencatat 62,8% dari hutan primer dan sekunder itu sudah berkurang luasannya, ujarnya. Menurut Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh di LAPAN, Rohis Khomarudin, antara tahun 2010 hingga 2020, terjadi penurunan luas hutan primer sebesar 13.000 hektar, hutan sekunder 116.000 hektar, sawah dan semak belukar masing-masing 146.000 hektar dan 47.000 hektar. Sebaliknya, kata Rohis, area perkebunan meluas cukup signifikan, yaitu 219.000 hektar. Sedangkan KLHK menyebutkan penurunan luas hutan alam di Das Barito, wilayah yang mengalami bencana banjir di Kalsel, terjadi selama periode 1990 hingga 2019, dan penurunan terbesar terjadi pada tahun 1990 hingga 2000 sebanyak 55,5%. Agung mengatakan, berkurangnya area hutan ini juga diperjelas lagi oleh Walhi. Walhi bahkan punya data yang lebih jelas lagi bahwa 50% lahan di Kalsel itu sudah alih fungsi. 33%-nya untuk tambang dan 17%-nya untuk perkebunan kelapa sawit, ungkapnya. Ia menilai ini logika yang sederhana bahwa ketika terjadi alih fungsi lahan untuk tambang dan untuk perkebunan sawit dalam jumlah yang sangat besar, maka ketika hujan terjadi, maka hujan ini akan mengalami aliran permukaan yang cepat karena air hujan tak mampu diserap oleh tanah. Kenapa tak mampu diserap oleh tanah? Karena hutannya semakin berkurang sehingga tidak ada area serapan terhadap aliran air hujan itu, bebernya. Ketika aliran ini masuk ke tanah, lanjutnya tidak ada hutan dan yang ada tambang sudah beralih fungsinya, sehingga terjadi aliran permukaan. Aliran permukaan inilah yang kemudian menyebabkan volume air yang mengalir ke sungai itu semakin besar, sehingga ketika semakin besar, terjadilah banjir di mana-mana. Dan ini logika umum terjadi ketika bicara bencana, ujarnya. Meskipun ada anomali air hujan yang jumlahnya katanya 9 kali lipat dari biasanya, namun ia menilai kalau daya dukung lingkungan dan daya dukung alam mampu untuk menatanya, maka hujan yang besar itu pun akan mampu ditampung dan diatasi. Cuma karena daya tampung lingkungan sudah tidak memadai, seperti biasanya karena alih fungsi lahan yang begitu dahsyat sekali itu yang menyebabkan kemudian banjir ini terjadi, pungkasnya. Ahmad Nuid, Media Umat, 23 Januari 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baitul Ilmi TV dimanapun Anda berada, di tahun 2021 ini kami akan hadir di hadapan Anda dengan menyajikan beberapa program acara mulai hari Senin hingga hari Ahad. Di hari Senin
kita akan menyaksikan bersama tausiah bil hikmah yang akan disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita di Majelis Ta'lim Baitul Ilmi. Kemudian di hari Selasa, kita akan menyimak paparan berita terupdate dan terkini, baik dari internasional, regional, maupun lokal, dalam suatu kemasan berita PITV News. Kemudian di hari Rabu, kita akan mendengarkan dan menyimak bersama Bicara, yaitu bincang-bincang remaja yang akan menyampaikan terkait dengan problematika remaja dan solusinya. Kemudian di hari Kamis, kita akan lanjutkan dengan belajar tahsinul Quran bersama Ustadz Ulum agar kita mendapatkan bagaimana cara belajar membaca Al-Quran yang baik dengan benar. Dan di hari Jumat, kita akan mendengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Fattah dengan suatu acara ngaji bareng UAF. Dan yang terakhir di hari Ahad, kita akan bertemu kembali setiap pagi mulai pukul 8 hingga selesai di acara kajian Ahad yang akan menyampaikan di Ahad pertama adalah terkait dengan kajian tematik, Ahad kedua akan menyampaikan terkait dengan kajian kitab, di Ahad ketiga kita akan melaksanakan diskusi aktual di kajian Ahad, dan Ahad keempat akan ada kajian nafsiyah Islamiyah. Baik para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah, mari kita simak bersama semua program acara yang kami sajikan di PITV Channel, baik di link Instagram maupun di link YouTube. Jika Anda berkenan setiap Ahadnya bergabung bersama kami di link Zoom, kami sangat senang sekali. Dan ingat, setiap Senin sampai Jumat kami hadir mulai pukul 7:30 hingga 8:30 malam, sedangkan di hari Ahadnya kami akan hadir mulai pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Demikian informasi dari kami selaku kru redaktur di Baitul Ilmi TV. Silahkan menyimak apa yang kami sampaikan di beberapa program acara selama tahun 2021 ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah.